pulang. Sampai juga di rumahku yang paling mewah ini. Saatnya bersih-bersih dulu, terus bubuk deh. Ya Allah, hantuku yang itu malah masuk ke rumah ini. Kirain cuma lewat. Apa? Kok sepertinya ada yang kentut? Aku nggak boleh lari. Aku harus pelan-pelan jalannya supaya tidak menimbulkan suara. Nanti kuyangnya tahu. Ayo pelan-pelan keluar dari rumah ini, pelan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aduh, di mana sih tempatnya? Kok dari tadi nggak sampai-sampai? Hutan Kalimantan ini memang lebat banget. Tadi sih aku bawa motor, cuman medannya tuh susah dilalui. Jadinya jalan kaki deh. Rasanya jadi perantauan itu kayak begini ya. Makan-makan sendiri, nyuci baju sendiri, masak-masak sendiri. Udah kayak lagu aja. Penonton, kalian ada yang merantau nggak sih sama kayak aku? Tulis di komentar ya. Kita kan senasib. 2 hours later. Mana sih rumahnya? Jauh banget. Padahal udah 3 jam berjalan loh. Apa itu ya rumahnya? Kayaknya sih bener. Soalnya ini hutannya udah bersih, nggak banyak pohon. Coba ke sana. Kalau dilihat-lihat sih, sepertinya ini rumahnya. Soalnya ciri-cirinya sama. Di tengah hutan, terus warnanya pink. Sepi pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang di rumah nggak nih? Assalamualaikum. Bener-bener kosong rumah ini, seperti kata mandorku. Apes. Suruh renovasi rumah, tapi sendirian. Di tengah hutan pula. Nggak apa-apa deh. Assalamualaikum. Wah, bener-bener kosong rumah ini. Berantakan banget keadaannya. Wih, banyak yang rusak pula. Coba aku keliling dulu di dalam rumahnya. Wih, gentengnya bocor. Temboknya retak. Mana keramiknya udah pada lepas-lepas. Waduh, banyak banget kerjaanku. Kata mandorku sih harus selesai dalam 3 hari. Kalau rusaknya parah begini, mana bisa sendirian pula. Harusnya kan berdua gitu, biar cepet. Nggak apa-apa juga sih, bayarannya kan juga double. Nanti kalau pulang ke Jawa, bisa langsung melamar pacarku, Tulkiem. Enaknya langsung kerja atau istirahat dulu ya? Aduh, tapi kakiku kok capek. Berjalan 3 jam tadi. Lebih baik rebahan dulu sambil bayangin wajah Tulkiem. Nasib merantau jauh dari pacar. Habisnya gimana lagi? Di rumah juga nggak ada kerjaan. Orang tuaku juga biasa aja nggak punya sawah. Semoga aja Tulkiem di Jawa mau menunggu aku sampai pulang. Tul, Mas di sini itu mencari uang, Tul, untuk melamar kamu. Apa aku tidur sebentar ya? Capek banget. Tul, Mas sayang banget sama kamu. Tunggu Mas pulang ya, Tul.
sudah kenyang. Besok ya kamu aku makan. Ada suara apa itu? Aduh abang, bukan maksudku begitu. Kok seperti ada suara cewek bernyanyi? Hah? Itu kan kutang. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Bagus juga suaraku. Waduh, gawat. Semoga hantu itu tidak melihatku dari atas. Soalnya kan atap rumah ini udah pada jebol. Aku harus segera sembunyi di sini aja ah. Saatnya pulang. Sampai juga di rumahku yang paling mewah ini. Saatnya bersih-bersih dulu, terus bubuk deh. Ya Allah, hantuku yang itu malah masuk ke rumah ini. Kirain cuma lewat. Aduh, gimana ini? Semoga kuyang itu tidak tahu kalau aku ada di sini, di dalam lemari. Aku harus diam aja, nggak boleh bergerak supaya tidak menimbulkan suara. Soalnya katanya hantu kuyang itu sangat sensitif terhadap suara. Nafasku juga harus pelan-pelan. Sampai antop. Bayi yang tadi aku makan sangat enak. Karena bayi itu lahir di malam Jumat Kliwon, jadi dagingnya juicy. Ya Allah, ternyata kuyang itu habis makan bayi. Tadi kan orang tuanya tidur, jendelanya terbuka. Ya udah, aku sikat aja mukbang bayi. Sampai tulang-tulangnya juga habis tadi. Gila, edan banget makan bayi sampai ke tulang-tulangnya. Kok aku mencium bau-bau asing di rumahku? Aduh, apa aku ketahuan ya sembunyi di sini? Iya, ini ada bau-bau asing. Tadi waktu aku tinggal mencari makan, baunya tidak seperti ini. Halo, apakah ada orang di sini? Halo, woi, ada orang di sini? Woi, jawab, apakah ada orang di sini? Kok tidak ada jawaban? Sepertinya tidak ada orang di rumah ini. Mungkin itu bau darah dari bayi yang tadi aku makan. Alhamdulillah, kuyang itu nggak tahu ternyata kalau aku sembunyi di sini. Tapi, aduh, perutku sakit. Aku mau kentut. Aduh, perutku sakit banget. Kok sepertinya ada yang kentut? Hei, siapa? Aduh, kenapa sih aku harus kelepasan kentut? Jangan macam-macam ya di rumahku. Kamu manusia apa kucing? Jawab, manusia apa kucing? Kucing. Meong, meong. Meong, meong, meong. Ternyata hanya seekor kucing. Ya udah, aku akan beres-beres bersihkan tubuhku, terus aku akan tidur. Alhamdulillah,
Kuyang itu tidak tahu kalau aku manusia. Dia mengira aku kucing. Meong, meong. Paling enak tidur di dapur. Adem. Sepertinya kuyang itu pergi dari depan lemari ini. Oh iya, dia ada di dapur sekarang. Wah, ini kesempatanku untuk kabur dari rumah ini. Mau makan bayi yang tadi? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Aku harus segera lari dari rumah ini. Ini mungkin bulan depan. Suara apa itu? Aku harus segera lari. Aku harus pergi dari rumah ini. Aku nggak boleh lari. Aku harus pelan-pelan jalannya supaya tidak menimbulkan suara. Nanti kuyangnya tahu. Ayo pelan-pelan keluar dari rumah ini, pelan. Mau kemana, Mas? Kok terburu-buru sekali? Anu Mbak, saya tadi mau ke Mas, mau kemana? Mbaknya siapa ya? Kok tiba-tiba ada di sini? Harusnya saya yang bertanya. Masnya siapa? Kok bisa sampai sini? Nama saya Teguh, Mbak. Saya kuli bangunan yang disuruh membongkar atau merenovasi rumah ini. Mbaknya siapa ya? Bikin kaget aja. Nama saya Maimun, Mas. Saya asli penduduk sini kok. Apakah ini rumahnya Mbak Maimun? Maaf Mbak, kalau saya masuk tanpa izin, soalnya tadi sepi. Bukan, Mas. Ini bukan rumah saya kok. Saya hanya tinggal sementara aja di sini. Berarti Mbak Maimun ngontrak ya di rumah ini? Enggak ngontrak juga sih, Mas. Saya melihat rumah ini kosong udah lama banget. Ya, saya tempati aja. Aneh banget Mbak Maimun ini. Di tengah hutan, masa iya sih dia tinggal sendirian? Kok aku jadi merinding kayak gini sih? Mas Teguh kok kelihatan panik begitu, kayak habis melihat hantu aja. Mau kemana, Mas? Saya ketinggalan. Alat tepang saya ketinggalan Mbak. Jadi saya nggak bisa kerja nanti. Saya ambil dulu ya Mbak. Saya mau pergi sekarang. Sudah malam loh Mas. Kan Mas Teguh juga tidak hafal daerah sini. Mana sendirian lagi. Nanti nyasar loh. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Saya pergi dulu ya Mbak. Saya mau mengambil alat tukang saya ketinggalan. Lebih baik Mas Teguh di sini dulu aja Mas. Aduh, Mbak Maimun ini cantik banget. Suaranya juga menggoda. Kok aku jadi pengen berduaan sama Mbak Maimun sih? Nggak bener ini. Mas Teguh, di sini saja ya, menemani saya. Mau kan Mas? Saya sendirian loh Mas Teguh. Mbak, saya Aku suka darah, aku cinta darah.